Welcome to our channel. Piala Dunia tahun 2022 telah resmi bergulir. Sejauh ini berbagai peristiwa menarik terjadi, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Ya, secara alami terdapat begitu banyak pembicaraan mengenai kesiapan ataupun kelayakan Qatar selaku tuan rumah, dari persepsi negatif tentangnya sampai apakah Qatar mampu memberikan dunia pengalaman terbaik menyaksikan turnamen terakbar ini. Tidak heran bila narasi komparatif akan selalu hadir dalam setiap pembicaraan. Misalnya dengan menyebut tidak ada yang mengalahkan euforia Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan. Meski demikian, tidak ada keraguan bahwa Qatar memiliki finansial yang kuat untuk melaksanakan Piala Dunia. Di tengah semua hal yang bernada negatif dari seluruh dunia dan tanpa bermaksud membanding-bandingkan Hayya dengan waka-wakanya Shakira atau Laib si Casper dan Zakumi si Macan Tutul, berikut beberapa alasan mengapa Qatar dinilai layak atau bisa menjadi tuan rumah yang sukses di edisi kali ini. Mengubah mindset di wilayah berisiko. Poin barusan mungkin terdengar biasa, tetapi ada sedikit argumen tentang fakta bahwa Qatar yang terletak di Timur Tengah menghadirkan risiko tersendiri bagi peserta Piala Dunia, terutama dari Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Utara. Dikemukakan dalam tulisan Qatar 2022 Will Western Fans Be Safe, kurangnya keakraban dengan wilayah tersebut, implikasi budaya dan politik dari hukum Islam yang melarang alkohol, seks bebas, LGBTQ dan sebagainya, serta risiko terorisme yang selalu ada, sudah cukup untuk membuat orang barat merasa tidak nyaman. Sementara wilayah manapun di dunia menghadapi risiko agresi teror yang sama. Fakta bahwa organisasi-organisasi ekstremis macam ISIS, Al-Qaeda dan banyak lagi berada di wilayah Timur Tengah. Tekanan dari FIFA dan badan pengatur sepak bola lainnya pun telah memaksa Qatar untuk menindak dan mengendurkan banyak masalah sebelum dan selama turnamen demi menarik animo masyarakat sepak bola dunia. Tentu tindakan pencegahan demi keselamatan dan keamanan akan maksimal. Jadi dapat diperlihatkan bahwa Qatar telah membuat banyak konsesi dan berperilaku baik. Dan benar bahwa kemungkinan perubahan yang didorong oleh Piala Dunia edisi kali ini bisa dibilang tidak akan terjadi jika lampu sorot tidak begitu terang menyinari Timur Tengah. Ya, banyak yang berharap bahwa Qatar mampu mewakili Timur Tengah sebagai wilayah yang aman dan terbuka bagi siapapun. Karena jika tidak, turnamen ini bisa menjadi kesalahan besar dalam segala hal, persis seperti yang dikatakan mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter. Peluang untuk negara non-Eropa. Sudah barang tentu, sebagian besar penggemar sepak bola di seluruh dunia jauh lebih tertarik dengan sepak bola Eropa dan liga domestiknya. Liputan media yang senjang tentang kejuaraan Eropa seperti Liga Champions, Liga Europa, maupun liga top Eropa lainnya telah mempromosikan gagasan bahwa negara-negara Eropa lebih unggul atau cenderung mendominasi dunia dalam urusan olahraga ini. Jadi tidak jarang kita menemukan penggemar sepak bola mendukung klub dan tim-tim Eropa. Kendati dalam konteks masyarakat bola Indonesia, hal semacam ini adalah semacam alternatif atau dambaan ideal dari sebuah tim di luar kecintaan terhadap timnas dan klub masing-masing tentunya. Nah, Piala Dunia Qatar sendiri jelas akan memberikan insentif tambahan bagi negara-negara non-Eropa yang sudah kurang terwakili di turnamen-turnamen besar. Mereka bisa lebih mempersiapkan dan memanfaatkan Piala Dunia edisi kali ini. Bagaimana tidak, seperti diketahui, iklim ataupun kondisi lingkungan di Qatar akan sangat asing bagi negara-negara Eropa. Karena itulah, kali ini kontestan yang berasal dari Afrika maupun Asia diprediksi bisa berbicara lebih banyak. Lebih sedikit perjalanan.
Sementara negara-negara yang secara geografis lebih besar seperti Rusia dan Brasil dalam 2 edisi terakhir, atau Amerika Serikat dan Australia yang sebelumnya menjadi pesaing Qatar untuk menjadi tuan rumah, Piala Dunia 2022 Qatar menawarkan sekaligus memberi pengalaman yang efisien. Luasnya yang hanya 11,571 km persegi menghadirkan kenyamanan tersendiri dalam aspek jarak antara satu tempat ke tempat lain. Seperti dalam laporan yang dimuat media Suara, Piala Dunia edisi ini berlangsung di 8 stadion yang letaknya berada di sekitar ibu kota Qatar, Doha, alias jarak antar venue saling berdekatan. Dengan kata lain, salah satu sisi positifnya adalah para fans akan dapat menjangkau seluruh arena pertandingan dengan mudah, memperbesar kemungkinan melihat lebih dari satu laga per harinya. Hal yang sama juga otomatis berlaku buat para pemain dan staf tim-tim yang berlaga. Dengan demikian, hal ini sangat kontras dengan pengalaman di Rusia dan Brasil, di mana para fans sering harus menempuh penerbangan untuk menonton pertandingan di kota lain. Pengembangan teknologi mutakhir. Tawaran Qatar selaku host Piala Dunia adalah satu-satunya yang dianggap berisiko tinggi oleh FIFA. Seperti yang dapat kita duga, hal ini bukan semata-mata perkara politik seputar hukum syariah dan terorisme di Timur Tengah, melainkan iklim yang tidak tertahankan selama musim panas di Qatar. Bukan hal yang aneh jika tingkat suhu menyentuh 115 derajat Fahrenheit pada bulan Juni dan Juli yang tidak hanya akan menjadi risiko bagi para fans, tetapi juga para pemain. Nah, guna menyiasati kondisi yang ada, Qatar telah menyelesaikan persoalan iklim dengan membangun stadion berpendingin udara, zona penggemar, tempat latihan, dan lain sebagainya. Sejauh ini, tidak ada negara manapun yang melakukan hal gila seperti yang dilakukan negara Teluk ini. Dalam berbagai pemberitaan, Qatar telah membangun stadion yang sangat menakjubkan dengan teknologi mutakhir nol karbon dan menjadi yang pertama di dunia. Dengan jumlah uang tak terbatas, teknologi dapat digunakan di Qatar yang tidak hanya memesona, tetapi juga membantu negara-negara Timur Tengah lainnya mengembangkan struktur serupa untuk menjadi tuan rumah turnamen besar di waktu-waktu mendatang. Mendorong pengembangan sepak bola Timur Tengah. Pada tahun 2012 lalu, atau 2 tahun setelah Qatar resmi ditunjuk sebagai tuan rumah, ranking FIFA-nya saat itu adalah 96. Meski kini telah berada di peringkat 50 ranking FIFA, fakta tersebut nyatanya jauh lebih rendah daripada Afrika Selatan pada tahun 2010, negara dengan peringkat FIFA terendah yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia. Baiklah, di seluruh kawasan Timur Tengah, Iran menempati posisi tertinggi, yakni urutan 20. Rekor kompetitif mereka hanya membanggakan di tingkat Asia dan cukup sporadis di level dunia, dengan penampilan World Cup terakhir berakhir di penyisihan grup. Lewat Piala Dunia Qatar, masyarakat Timur Tengah dapat meyakini satu hal pasti, bahwa negara mereka, terutama Qatar, dapat memberi intensitas tinggi dengan harapan kemajuan sepak bola di masa mendatang. Ya, Piala Dunia tahun ini adalah yang pertama bagi Qatar. Kendati harus gugur di fase grup, sebagian besar publik tidak menyoraki Hasan El Haidos dan kolega dengan nada membuli. Lebih jauh, negara-negara tetangga seperti UEA, Bahrain, Kuwait, dan perwakilan Timur Tengah lainnya seperti Irak dan Yordania yang telah membuat langkah menuju kemajuan dalam beberapa tahun terakhir mungkin juga tergerak untuk memanfaatkan olahraga paling populer ini. Tentunya beberapa tahun ke depan akan terlihat lebih banyak uang mengalir ke sepak bola Qatar atau secara luas di Timur Tengah. Dan semoga perjudian Qatar di Piala Dunia kali ini berdampak nyata, setidaknya bagi nama Timur Tengah ataupun Asia di panggung internasional.